Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Megananda dari kelas PTIB angkatan 2022 dengan NIM 22050974050. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Definisi standarisasi. Standarisasi dalam konteks jaringan komputer merujuk pada proses pembuatan dan penerapan aturan, spesifikasi dan protokol yang konsisten untuk memastikan konsistensi, interoperabilitas, dan keamanan dalam infrastruktur jaringan. Pentingnya standarisasi adalah interoperabilitas yang konsisten, pengelolaan yang efisien, keamanan yang ditingkatkan. Contoh dari standarisasi adalah protokol jaringan, standar kabel, dan model OSI. Manfaat dari standarisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, interoperabilitas yang lebih baik. Yang kedua, pengelolaan yang lebih mudah. Yang ketiga, keamanan yang lebih tinggi. Yang keempat, efisiensi operasional. Yang kelima, kompatibilitas masa depan. Standar protokol atau 7 standar protokol pada jaringan komputer. Yang pertama adalah TCP, Transmission Control Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengatur koneksi dan pengiriman data antara perangkat dalam jaringan komputer. Selanjutnya adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk mentransfer data, terutama dokumen hypertext, melalui World Wide Web. Ini adalah dasar dari komunikasi data untuk World Wide Web. FTP, File Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer dalam jaringan TCP atau IP. Selanjutnya adalah SNMP, Simple Network Management Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengelola dan memantau perangkat jaringan dan sistem lainnya. Yang kelima, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol yang digunakan untuk menetapkan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Lalu, yang keenam adalah DNS, Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang sesuai agar komputer dapat berkomunikasi satu sama lain di internet. Yang ketujuh, SSH, Secure Shell. Protokol yang digunakan untuk mengamankan koneksi jaringan dan memberikan akses aman ke sel jarak jauh atau layanan jaringan lainnya melalui enkripsi. Lalu standar kabel dan penghubung. Yang pertama adalah Ethernet. Standar protokol komunikasi untuk jaringan lokal LAN yang menggunakan kabel twist pair atau serat optik untuk mentransmisikan data antar perangkat. Yang kedua adalah RJ45. Jenis konektor yang umum digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan Ethernet twisted pair ke perangkat jaringan seperti komputer, switch, atau router. Yang ketiga adalah fiber optik, media transmisi yang menggunakan serat optik untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dalam bentuk sinyal cahaya. Yang keempat adalah koaksial, jenis kabel yang terdiri dari konduktor dalam dan luar yang dipisahkan oleh isolasi. Umumnya digunakan untuk mentransmisikan sinyal televisi, kabel, dan data jaringan. Lalu yang kelima ada HDMI, High Definition Multimedia Interface. Antarmuka digital yang digunakan untuk mentransfer audio dan video berkualitas tinggi antara perangkat seperti komputer, televisi, dan perangkat multimedia. Lalu yang keenam adalah USB, Universal Serial Bus. Standar antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat penyimpanan komputer. Lalu yang ketiga adalah VGA, Video Graphics Array, yaitu antarmuka analog yang digunakan untuk mentransfer sinyal video antara komputer atau perangkat lain dan layar monitor. Sudah banyak digantikan oleh antarmuka digital seperti HDMI.
Lalu adalah standar OSI, Open System Interconnection. Model OSI adalah kerangka kerja standar yang digunakan untuk memahami dan merancang protokol jaringan. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing bertanggung jawab atas fungsi-fungsi khusus dalam proses komunikasi jaringan. Manfaat model OSI memisahkan fungsi-fungsi jaringan menjadi lapisan-lapisan yang terpisah, memudahkan pemahaman dan pengembangan protokol, menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk interoperabilitas antara perangkat dan aplikasi dari vendor yang berbeda, memfasilitasi perbaikan, pemeliharaan, dan pemecahan masalah dengan memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terdefinisi dengan baik. Lalu standar keamanan. Pentingnya standar keamanan dalam konteks jaringan komputer adalah seperangkat aturan, protokol, dan praktik terstandarisasi yang dirancang untuk melindungi sistem, data, dan infrastruktur jaringan dari ancaman keamanan seperti peretasan, malware, dan serangan DDoS. Manfaat standar keamanan. Yang pertama, standar keamanan memastikan bahwa data sensitif seperti informasi pengguna, rahasia bisnis, dan data keuangan terlindungi dari akses tidak sah atau pencurian. Yang kedua, organisasi dapat meminimalkan risiko serangan seperti serangan phishing, serangan malware, dan serangan ransomware. Yang ketiga, standar keamanan memungkinkan untuk menerapkan sistem pemantauan yang efektif untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau anomali dalam jaringan, sehingga memungkinkan untuk tindakan pencegahan yang cepat. Yang keempat, standar keamanan juga membantu organisasi untuk mematuhi persyaratan hukum dan regulasi terkait dan dengan privasi data seperti GDPR, General Data Protection Regulation di Uni Eropa atau HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act di Amerika Serikat. Implementasi standar. Manfaat implementasi standar membantu menciptakan konsistensi dalam pengelolaan dan operasi jaringan, mengurangi potensi kesalahan dan kesalahan konfigurasi. Implementasi standar mempermudah perluasan dan peningkatan kapasitas jaringan tanpa mengorbankan keandalan atau keamanan. Standar memfasilitasi integrasi perangkat dan aplikasi baru ke dalam jaringan, meminimalkan konflik dan masalah kompatibilitas. Terima kasih, sekian dari saya, Cakra Megananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.